Surat ke-24 ayat kahiji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha. Wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wa yawmil akhir. Wa yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Artinya suratun, satu surat, anzalnaha, yang telah kami turunkan, wa faradnaha, dan kami wajibkan menjalankan hukumnya, wa anzalna, dan kami turunkan fiha, pada surat tersebut, ayatim bayyinatin, ayat-ayat yang jelas, la'allakum tadhakkarun, supaya kalian selalu mengingatnya. Azaniyatu, perempuan yang berzina, wazani, dan laki-laki yang berzina, fajlidu, hendaklah kalian jilid, kulla wahidin minhuma, setiap seorang di antara keduanya, mi'ata jaldatin, 100 kali jilidan. Wala ta'khudkum, dan janganlah kalian menjadikan bihima kepada keduanya ra'fatun, belas kasihan, fi dinillahi, dalam menegakkan agama Allah, in kuntum, jika keadaan kalian tu'minuna billahi, beriman kepada Allah, wa yaumil akhiri, dan kepada hari akhir. Wa yashhad, dan hendaklah menyaksikan, adzabahuma, hukuman kepada mereka itu, ta'ifatun, sekumpulan minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwati iman rahimakumullah, suka jadi pertanyaan, kenapa sebagian dosa itu ditetapkan hukumannya di dalam Al-Qur'an, sementara dosa yang lain itu tidak ditetapkan oleh Allah hukumannya di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis. Contoh Bu, ai ngabohong dosa? Dosa. Naon hukuman karena ngabohong? Nah, ngabohong dosanya naon hukumanna? Tapi kalau misalnya berzina itu adalah perbuatan dosa, ketika ditanya apa hukuman bagi orang yang berzina, maka itu ada di dalam Al-Qur'an. Ketika dikatakan mencuri itu adalah suatu dosa, maka apa hukuman bagi orang yang mencuri? Maka ada di dalam Al-Qur'an penentuannya. Maka dari penelaahan pribadi, ayat-ayat yang menerangkan tentang hukuman suatu dosa yang ditetapkan oleh Allah, seolah-olah Allah mengisyaratkan bahwa dosa ini, penyakit dosa ini tidak akan hilang kecuali dengan menegakkan hukum Allah. Pengadilan aya, polisi seueur, kitu ogenya jaksa penuntut seueur. Tapi kan geuningan talalaliren. Talalaliren. Perbuatan-perbuatan itu selalu ada. Nu maling, nu korupsi, nu ngabegal, anu berzina, itu tetap selalu ada. Maka ketika Allah menetapkan hukumnya, bisa jadi dengan hukuman inilah penyakit itu akan hilang, dosa-dosa itu akan hilang. Dan itu terbukti ketika Rasulullah SAW menegakkan hukuman potong tangan ketika diperintah oleh Allah pada orang yang mencuri, itu sampai diceritakan beberapa tahun tidak pernah terjadi pencurian. Kusabab ditegakkan hukum Allah, justru tidak terjadi pencurian. Ayeuna mah dengan hukuman buatan manusia bari diurang warisan Belandanya, padahal Belanda teh nu ngajajah. Nah, tapi dituturkeun carana. Nah, sementara itu kasus-kasus pembunuhan, kasus-kasus pencurian itu semakin menjadi-jadi. Aya deui bahkan lebih menggegerkan, lebih menghebohkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita, bahkan mengecam bagi orang-orang yang beriman ketika tidak menegakkan hukum Allah, maka itu sama dengan berbuat dolim terhadap diri sendiri. Nah, ini ayat di surah An-Nur. Nah, ayat surah An-Nur itu turun setelah surat Al-Hasr di surat-surat yang di juz ke-28. Urutannya disimpan di sini oleh para ulama karena ayat-ayat ini menerangkan tentang hukum-hukum, yaitu hukum yang disebut dengan hukum had atau perzinahan. Hukum ini disebutkan sebagai hukum yang berlaku walaupun sebelum hukum ini turun, hukum yang lain pun juga sudah ada. Kenapa? Karena masalahnya, penyakitnya tetap ada. Itunya Bu. Ai zaman Nabi Muhammad satacan lungsur ieu nu jinah aya. Ayanya aya. Satacan lungsur ayat ieu. Aya hukumanana. Satacan lungsur ayatna aya teu? Ada hukumannya. Ada hukumannya, cuman berbeda dalam pelaksanaannya. Ini ayat menasah, menghapus hukum yang ada di dalam surah An-Nisa ayat ke-15. Jadi sebelum turun ayat ini, orang-orang yang berzina geus aya. Nah, tetapi hukuman yang diterapkan ketika belum turun ayat ini adalah di surah An-Nisa ayat ke-15. Walati yatina fahisyata min nisaikum, dan orang-orang perempuan yang mendatangkan
fahisha, perzinaan di antara kalian, maka oleh Allah Subhanahu wa taala fa'amsikuhunna fil buyuti, maka dikurung di rumahnya sampai meninggal dunia, teu meunang kaluar deui. Hatta yatawaffahunallah, nah, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Jadi hukuman orang yang berzina baheula mah itu dikerem nepikeun ka maut. Kalau perempuannya, kalau yang laki-lakinya waladani, dan dua orang atau laki-laki yang mendatangkannya itu fa'aduhuma, hendaklah kalian dicaci, dicelah, disangsi secara sosial di era-era baheula mah nya anu zina teh di lembur, di dugulan, di abring-abring teh lain menang pilkada. Jadi di abring-abring di era-era nepikeun ka kitu. Bahkan nepi ka di cirian. Tong wakama nu jinana anakna wae oge di cirian. Cirina teh naon? Anting sabelah. Mun anting sabelah pelaku zina atawa anak hasil zina. Sampai seperti itu. Ayeuna jadi tren mararake anting sabelah. Lain leungit eta mah memang trenna. Kamana sabelah deui? Di dieu. Semoga anting teh jang ceuli, pake dina irung. Abi mah teu aya dina irung, ieu we make sabelah di mana? Dina eta. Nah, jadi ieu geus rusakna nya, Bu. Mengaburkan hukuman-hukuman sosial yang berefek baik itu dengan modernisasi, dengan idolisasi. Nah, itu salah satunya adalah menghancurkan norma-norma yang berlaku. Nah, maka iwati rahimakumullah, di sini di ayat tentang perzinahan ini oleh Allah Subhanahu wa taala itu sampai dulu dikatakan seperti itu. Tapi ternyata lebih berat, Ibu, hukuman itu. Hukuman natenya lamun berzina saumur-umur diceceleh, saumur-umur dihina, saumur-umur dicap menjadi seorang pezina. Anu perempuanna dikerem di imah teu meunang kaluar nepikeun ka maut. Bayangkeun, Ibu. Berat. Itu walaupun sederhana tetapi berat hukumanna teh gitu karasana. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan di ayat 15 itu au yaj'alallahu lahunna sabilan, atau Allah akan menjadikan jalan yang lain, hukuman yang lain bagi mereka. Teu kudu dikerem deui ayeuna mah. Kumaha tah? Turunlah ayat ini. Rasulullah SAW ngadeg-deg eta nalika nampi wahyu. Setelah selesai Rasul mengatakan hudu anni, laksanakan hukum dariku, laksanakan hukum dariku. Abikru bil bikri jildu mi'atin. Wa infa usanatan, bujangan jeung parawan nu belum pernah menikah maka dijilid 100 kali jilidan dan diasingkan selama 1 tahun. Sedangkan asaibu bisaibi, orang yang pernah menikah kemudian berzina, maka dia itu harus dirajam al-batata, harus mau tidak mau. Maka ketika ayat ini turun, ini jadi lebih baik atau lebih tidak baik? Cik, Bu. Mending dikerem saumur-umur, mending dicap diceceleh saumur-umur, atau dijilid 100 kali diasingkan 1 tahun, atau dirajam sampai meninggal dunia, mending mana? Mending entong. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala tadrij hukum itu, pelaksanaan hukum itu juga didasarkan kepada kondisi dan situasi. Makanya sebelum menentukan suatu hukum juga harus menentukan budaya hukum dulu. Namun budaya hukumnya sudah ada, ketika diterapkan suatu hukum maka masyarakat tidak akan frontal menolak, dah geus biasa. Ayeuna nya erek naon rek dilaksanakan misalnya hukum rajam. Kalau misalnya
masyarakatna masih kene kitu, tidak ada batasan laki-laki dan perempuan, narutup auratna teu bala leuner kitunya, hubungan itu tidak dijaga oleh sesama masyarakat. Ketika akan ditentukan ditetapkan hukumnya oleh pemerintah, nu aya ge hukumna anu teu dipalire, hukumnya tidak dilaksanakan sama sekali. Jadi anger we nu jina-jina hukumna aya, anu mabok-mabok padahal hukumanna teh anu korupsi-korupsi padahal hukumanna mah aya, undang-undangna aya. Kenapa budaya hukumnya itu belum biasa di masyarakat? Nah, beda dengan ketika menentukan budaya hukumnya, ya masyarakat yang geus terbiasa menutup aurat jadi satu kewajiban, kerek diketok palukeun teh geus biasa. Orang sudah terbiasa menutup aurat. Nah, leuwih loba nu ditiung tibatan nu teu ditiungna, terbiasa. Nah, itu ketika Erdogan, presiden Turki, ditawarkan untuk melakukan hukum Islam, menegakkan undang-undang berdasarkan hukum Islam, Erdogan tidak buru-buru menerima. Nah, kayak heula tong waka ditegakkan hukum, sementara nya di Masjid Hagia Sophia oge nu jadi museum sebelum jadi masjid, lalaki jeung awewe teh patangkep-tangkep. Da budayana kan Eropa Asia eta teh. Perbatasan di Turki itu. Tebelah kapungkurnya tuh kema Atatürk teh. Nah, maka Erdogan itu diantep heula budayanya dibangun sedemikian rupa. Kemudian sholat subuh sedemikian rupa, kakarawa ditetapkan hukum Hagia Sophia jadi masjid lagi dan tidak ada penentangan. Beda kalau dengan penentuan secara langsung, justru seolah-olah terancam, padahal mah bukan orang-orang non muslimnya, orang Islamna nu ngarasa dosa. Nah, jadi ibu kieu bahasa namasna. Mun ayeuna erek diterapkeun potong tangan. Siap teu? Siap teu? Nah, make teu siap. Siap henteu? Nama kita siap. Ibu ieu mah ibu. Potong tangan ibu. Ieu teh lain potong gaji, potong tangan. Ibu mah potong bebek we kesana. Sok ibu lamun ditaros siap tidak hukuman Islam kita tegakkan termasuk potong tangan? Ibu abi mah tenaros Indonesia, naros ibu. Siap teu? Nanti. Ai anu rek dipotong sangan saha? Ai ibu sok mau tara? Nah make sieun. Sekali dehnya. Ibu nah urang make kudu sieun, lamun urang tara mah tegakkeun eueuh masalah. Oh, saya nu kabayang teh nya. Lungun di mana henteu teu sedrastis itu, Bu, teu sereksim itu. Ada konsep afallahu amma salaf, Allah akan memaafkan apa yang sudah dilakukan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya hari ini diputuskan pilihnya Ustaz Miftah jadi presiden, tegakkan hukum Islam, itu yang sebelum hari ini melakukan segala dosa tidak akan diproses. Yang setelah hari ini melakukan dosa itu yang diproses. Jadi siap tuh dilakukan potong tangan? Siap, kunaon? Da urang mah tara mau. Amang harariwang saja. Siap tidak ditegakkan hukum rajam? Nah, kunaon? Tarajina. Justru anu hariwang mah osok, baboanya mata lamun aya dari ini hak asasi manusia kayak heula ieu teh bawa anjeun oge osok atawa lamun teu osok anjeun teh meunang kauntungan tina perkara kitu, prostitusi kan aya pajakna terus naon miras dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau misalnya diterapkan untuk orang Islam, ya tidak akan berlaku untuk yang lain. Terus misalnya
orang-orang kafir ini bagaimana kalau misalnya tegakkan hukum Islam, apakah kami akan dirajam juga? Henteu, ya makar umat muslim, kecuali kalau sudah ditegakkan dan negaranya sudah menerapkan daulah Islamiyah, menentukan kafir dimi, maka dia harus mengikuti hukum yang ada di sini. Lamun teu orang alihkeun we bade ka Kanada, bade ka Amerika. Tawa kasih ngaparna, mangga. Jadi hukuman itu Bu berlaku itu justru untuk orang-orang yang ingin bertobat, itu jadi ibrah. Nah ini penentuan hukuman ini sebenarnya lebih ringan ketimbang hukuman yang dulu. Kenaon hirup oge ai dikerem salilana, mending dijilid 100 kali tos we beres, diasingkan 1 tahun tos beres. Dosa di dunia tidak ada tuntutan, di akhirat pun oleh Allah tidak akan disiksa. Yo saumur-umur dikerem bari eueuh internet, bari eueuh TV. Nah, itu seperti itu. Saumur-umur dicecela, dicap, digogoreng, Ibu, nu lalakina. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan hukuman ini sebenarnya lebih baik. Nah, kenapa budaya hukumnya dulu diterapkan? Setelah melalui proses budaya hukum yang tadi, orang-orang sudah tidak mau, tidak suka dengan apabila terjadi perzinahan, itu harus dikurung selama seumur hidup. Sebenarnya maka sudah berkuranglah perzinahan walaupun tetap ada. Nah, kemudian turun ayat inilah. Allah mengatakan suratun anzalnaha wa faradnaha. Surat ini kami turunkan dan kami pastikan tetapkan hukumnya menjadi suatu fardu. Nah ini Bu, jadi orang kadang sok naon ngabeda-bedakeun hukum, Nah, salat hukumna naon? Wajib. Aya hukuman rajam? Sarua wajib. Jadi hukumnya itu sama wajib. Walaupun secara pelaksanaan berbeda karena ini fardu kifayah dan juga harus melalui wewenang amir atau khalifah, pemimpin negara. Itu bisa dilakukan sendiri, tapi kan ini wajib. Kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat mempunyai kewajiban upaya untuk preventifnya dan upaya untuk kuratifnya. Preventif itu menjaga supaya tidak terjadi, kuratif itu bagaimana setelah terjadi tidak terulang lagi. Nah, salah satunya yaitu urang maboga budak awewe geus mulai loba didatangan buru-buru kawinkeun. Budak kalaki liar wae di teteangan aya di lembur batur rek naon? Aduh hayam, lain mama. Nah, ternyata buru-buru daripada dilila-lila bisa jadi timbulnya jalan-jalan setan untuk terbukanya perzinahan. Nah, itu salah satu preventif kuratif itu. Nah, terus nutupan aurat kemudian kali urang sadayana. Nah, eta teh salah satu upaya urang sadayana sehingga ketika budaya hukum ini sudah biasa, anggota dewan, presiden rek ngalaksanakeun oge moal berat. Rek menetapkan bahwa zina itu adalah haram dan harus dihukum dengan hukuman tadi deraan atau rajam. Geus saroleh umatna teh, rakyatna teh. Pernikahan banyak, tidak ada prostitusi dan sebagainya. Moal berat nentukeun teh, tidak bermasalah. Nah, mudah-mudahan versis itu bukan tidak ingin menegakkan seperti yang ormas lain tegakkan khilafah syariat Islam, bukan. Tetapi kalau seperti itu konsekuensinya lebih berat. Baheula Kartosuwiryo itu Kartosuwiryo itu kan menegakkan sistem konsep penegakan syariat Islamnya seperti itu dari atas. Kalau misalnya kita sudah menguasai pemerintahan dan kebijakan ketika menetapkan undang-undang, maka semuanya akan mengikuti.
tapi ternyata justru gagal. Nah, sekarang dibangunnya dari bawah. Kalau sudah masyarakatnya terbiasa terhadap suatu hukum, maka ketika ditentukan itu tidak ada masalah dan geus biasa jeung teu berat. Nah, maka ini adalah suatu kepaduan sama. Sampai kapanpun ini kewajiban ini ada tuntutan untuk ditegakkan. Tak lamun ibu dicaketan ku anggota dewan, sodorkeun ieu. Wanita. Abi mah pisina ieu supaya tegak Islam kumaha carana, sodorkeun gitu. Kan rek jihad ngombokna ge, jihad. Kemudian wa anzalna fiha ayatin bayyinatin, dan kami menurunkan dalam surat tersebut ayat-ayat yang jelas. La'allakum tadakkarun, supaya kalian selalu mengingat hukum tersebut. Pengingatan hukum ini terekam di memori otak, secara alam bawah sadar merekam, sehingga kita tidak mau melakukan. Terus diingat-ingat, mun rajam itu teh bakal dijilid, anu jinah dirajam dijilid terus sehingga kita itu terekam di dalam memori kita itu tidak mau melakukan itu dan tidak ada kecenderungan terhadap perkara itu. La'allakum tadakkarun. Nah, baru masuk di ayat yang keduanya, azaniyatu wazani fajlidu. Nah, ini yang disebutkan perempuan dulu ya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. Nah, pokoknya terus diterangkan, zina mah anu nangtokeuna saha? Perempuan, laki-laki, perempuan. Perempuan. Nah, sementara perempuan, laki-laki, perempuan. Kenapa perempuan? Karena perempuanlah yang menentukan terjadinya zina atau tidak. Laki-laki mah hayang, ketika perempuannya menolak mau jadi. Namun maksa, kasusnya bukan perzinahan tapi pemerkosaan. Kalau pemerkosaan, yang diperkosanya tidak dihukumi dengan hukum zina. Itu kenapa di dalam bahasa Arab kalimat itu ada wajan fa'il. Isim fa'il itu berpengaruh terhadap penentuan hukum, karena salah satunya azan itu adalah pelaku, sedangkan korban pemerkosaan itu bukan pelaku, dia tidak mendapatkan hukuman ini. Nah, perempuan. Nah, jadi itu satu yang pertama. Yang kedua juga pemicunya perempuan. Lalaki teh dalam pengasana mah Bu ngan rada naik teh ku sabab naon? Nah, gitu. Sabab perempuan. Sabab perempuan. Nah, Bu iwatimar rahimakumullah, ditambahan deui ku setan tabu. Setan itu menghiasi perempuan. Inna mar'ata tuqbalu wa tudbaru bisurati sayatin. Ku setan teh perempuan mah Bu dihiasnya itu menarik Bu. Menarik, rek ti hareup, rek ti tukang. Coba seger. Tapi nya lamun misalnya puntennya, lamun ku sabab geulis dan nu goreng ge aya nu jina. Mun ku sabab bohay gitu nya. Da anu begang oge aya. Lamun ku sabab murah kene gede kene hawa nafsu, aki-aki jeung nini-nini ge aya nu jina. Mun ku sabab acan anu geus pernah kawin oge geus maseur malah aya nu deudeuyeun Bu. Jadi da bener asa pokona mah ieu mah hawa nafsu yang tidak terkendalikan. Golongan setan mah kitu. Tak cek Rasul teh lamun geus ningali anu matak lieur kana sirah buru-buru balik. Sabab anu ditingali teh aya di istri anjeun. Terus kitu beres. Nah, dia kan perempuan yang memicu itu matak ku Rasul mah sampai mereka luar timah. Ku Allah sudah diatur perempuan itu, satu tutup aurat, tutup semuanya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Dan insya Allah ningali wajah jeung telapak tangan mah henteu insya Allahnya tutup. Kemudian anu kedua nyebu
wala tabarrujna tabarruja jahiliyati ula. Juga jangan bersolek seperti bersoleknya orang-orang jahiliyah. Make parfum jelemana geus 10 meter ieu aya keneh ka ambeu. Ya, tah kitu tong berlebihan. Tong berlebihan. Biasa we urang mah. Nah, itu diatur. Kemudian tundukkan pandangan. Sabab dari pandangan lah kemarin jalan-jalan setan itu terbuka, langkah-langkah setan itu terbuka. Mata ibu gelis, mapah, tungkul we, lamun tungkul mah salamet. Lamun ibu ningali eta teh geus hayang ditingali. Mohon. Kan ibu teh dangdos, ai dangdos hayang naon? Hayang ditingali. Ditingali lebar atuh cenanya. Mantak sakapo mah kitu. Nah, tundukkan pandangan. Ketika ditundukkan pandangan, walaupun laki-laki melihat kita, maka tidak akan ada kontak. Tapi kalau sudah ada kontak, ini gelis. Aduh. Di mana berarti langsung merunyul banyak perasaan teh alah aya nu resepeun. Dari mata turun ke hatinya. Nya nganggo masker udah gelis itunya dibuka masker ompong langsung ditutupan masker. Nah ibu tidak ada kontak tundukkan laki-laki pun juga sama tundukkan pandangan nah lamun teu kahaja katingali lamun dina motor atau mobil dalam tungku wae manabrak tong dituturkeun komo nepikeun ka muter geus indit ningali ka sepoyon ulah eta teh godaan eta teh moal ngomongkeun batur ngomongkeun sorangan karasa. Nah maka iwatimah rahimakumullah kenapa disebutkannya itu perempuan. Maka tidak aneh kalau perempuan pemicu terjadinya dosa zina oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul diberitahukan banyaknya pengisi neraka itu adalah perempuan. Salah satunya karena mereka kufur terhadap kebaikan Allah, menutup aurat mereka, menjaga kehormatan mereka, melindungi mereka dari kejahatan laki-laki buaya darat dan mata-mata yang berkeranjang. Mata keranjang, salamat ibu, baheula dugikeun ka saprosip. Nah, sampai ibu ketika ayat ini diturunkan, ketika Islam ditegakkan di Madinah, Bu, itu perempuan tengah malam perjalanan Mekah Madinah pun aman eueuh kasieuna naon. Kasieuna ketika hukum Islam ditegakkan. Itulah hukum itu, menjaga keselamatan manusia. Kan orang mah teu kapikirnya sok eta lampu merah, rambu-rambu lalu lintas eta tujuannya kan untuk membuat orang selamat. Selamat itu kan penetapan hukum. Itu bisa kita artikan dari hadis Rasul yang mengatakan kalau ada duri di jalan maka hendaklah singkirkan. Itu adalah satu kebaikan. Jadi di Islam diajar supaya ngajaga keselamatan diri jeung batur. Kembangkeun weh tah aya rambu lalu lintas, aya lampu merah supaya ngajaga diri jeung batur. Matak sok asa sok jadi pertanyaan sanada ieu mah aturan jelema ieu mah da dilanggar we kitu kayak heula. Islam mas justru sebenarnya dari satu duri saja yang diselamatkan itu bisa berkembang menjadi suatu hukum untuk menyelamatkan diri sendiri dan orang lain. Jadi kadenya tunggal satu dosa dari apa? Tadi tidak menyelamatkan diri dan orang lain. Da awak urang mah lain urang. Awak urang mah nu Allah. Matak ngaturna oge kudu kumaha Allah, teu bisa kumaha urang. Nah, kemudian wa timar rahimakumullah azaniyatu wazani fajlidu. Nah, di sini dikatakan maka hendaklah kalian jilid. Nah, yang dimaksud dengan hukuman jilid di sini adalah disebut dengan kita hukuman cambuk, dipecut atau dengan pelepah dahan kurma kering
Dicambuk dulu zaman Nabi saha teh Bu anu diuji ku Allah dengan penyakit kulit teh. Nabi Ayub ketika istrinya itu memberi homernya, kemudian dijilid lah. Itu sudah ada hukuman tersebut dari zaman dahulu. Nah, itu laki-laki ataupun perempuan yang belum menikah, sebagaimana hadis Rasul, abikru bibikri jildu mi'ah, itu 100 kali jilidan. 100 kali jilidan. Usaha oleh pemerintah setelah kodi menetapkan dia bersalah melalui proses 1, ada saksi 4 orang. Kalau tidak ada saksi 4 orang, ada bukti. Kalau buktinya tidak ada pengakuan, baru dia bisa dilaksanakan jilidan atau hukuman had. Kalau saksinya tidak ada 4 orang, kalau tidak ada bukti, misalnya hamil atau rekaman CCTV atau apapun zaman sekarang, atau pengakuan dari yang bersangkutan, maka itu tidak bisa dilaksanakan hukuman had. Nah, kalau ada, maka dilaksanakan oleh siapa? Oleh eksekutor yang ditunjuk oleh hakim. Nah, itu 100 kali cepret. Nah, 100 kali itu supaya dilaksanakan. Kemudian kalau untuk yang perawan yang bujang itu diasingkan selama 1 tahun. Beberapa ulama berbeda pendapat apakah diasingkannya ini wajib atau tidak. Ada yang mengatakan ini tidak wajib berdasarkan kondisi, ada juga yang melakukan bahwa ini wajib diasingkan 1 tahun 4 pengasingan. Untuk apa pengasingan itu? Dia itu bertafakur, dia itu bertobat, merenungi kesalahan dirinya, dan juga menjaga kestabilan moral masyarakat. Ini masyarakat itu diasingkan selama 1 tahun. Dibiayaan ku negara 1 tahun teh dibiayaan diasingkan teh. Sampai seperti itu pelaksanaan hukum hadnya. Nah, kemudian sedangkan ayat rajamnya kan tidak disebutkan di dalam ayat ini. Bahkan sampai ada yang menolak dilaksanakan hukum rajam karena nanajiduhu maktuban fi kitabillah. Kami tidak mendapatkan ayat rajam itu ada di Al-Quran. Nah, padahal rahimahumullah dengan hadis tadi mengatakan bahwa Rasul kemudian asaibu bisaibi, yang sudah pernah menikah dengan yang pernah menikah itu adalah dirajam sampai mati. Dirajam itu digambarkan dalam hadis dikubur setengah badan, kepalanya masih terlihat, kemudian dilempar oleh batu seukuran kepalan tangan sampai dia meninggal dunia, dan disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Orang beriman temunang sesulumputan itu, jadi harus sampai meninggal dunia, itu hukuman rajam. Nah, itu memang di dalam Al-Quran tidak ada, tapi di dalam hadis ada. Dan ingat, di dalam Islam itu sumber hukum Islam itu 1 Al-Quran, 2 hadis, dua-duanya bisa dijadikan sumber hukum. Kalau menolak hadis, eta sholat menang apal ti mana, ya takbir aya ruku, nah Al-Quran mah teu aya. Kalau menolak hadis, nah make aya adan, dadina Al-Quran mah teu aya. Kalau menolak hadis, nah make sholat jenazah, dadina Al-Quran mah teu aya. Nah, seperti itunya. Jadi hadis itu adalah sumber Islam yang kedua. Tapi di dalam sebuah hadis Ibnu Mas'ud pernah ditanya, kalau tidak salah ya, apakah ayat rajam itu dihapus? Tidak. Ayat rajam itu memang ada, tetapi oleh Rasulullah SAW diperintahkan tidak untuk ditulis. Kalimatnya apa? Kalimatnya itu asaihu wasaihotu ida janaya parjumuha albatata. Aki-aki jeung nini-nini lamun jinah maka rajamlah, tidak boleh tidak. Berarti aki-aki jeung nini-nini mah biasana geus karawin atau geus pernah kawin. Tapi kalau dia berzina maka tetap harus dirajam. Nah, ayatnya itu ada tetapi tidak dituliskan. Hukumnya tetap berlaku. Sedangkan yang tadi penghukuman dikurung selama seumur hidup itu tulisannya tetap ada di An-Nisa 15 dan seterusnya, tapi hukumnya sudah tidak berlaku. Sehingga tentang hukum
perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya idahnya berapa lama? 4 bulan 10 hari. Padahal di ayat yang lain sebelumnya itu adalah 1 tahun. Nah, dihapuslah oleh ayat yang 4 bulan 10 hari. Nasa di dalam Al-Quran itu ada dan berlaku. Nah, ayat rajam ini tetap berlaku sebagaimana ayat jilid. Nah, dirajam seperti itu. Nah, bahkan pernah datang seorang bapak, dia mempekerjakan anaknya di salah seorang orang Arab Baduy. Nah, si dunungan istri nate bogoheun padahal geus kawin. Bogoheun ka ieu budak anu jadi buruh, anu anak si bapak tadi, sampai mereka berzina. Kemudian karena suaminya menuntut kepada si anak tersebut, maka aku menebusnya dengan 100 ekor kambing kalau tidak salahnya. Nah, kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW, maka kata Rasulullah SAW, kambing tersebut kembalikan milikmu, sedangkan anak laki-lakimu dijilid 100 kali jilidan dan diasingkan selama 1 tahun. Sedangkan si istri dari majikannya yang berzina dirajam oleh Rasulullah SAW ketika sudah mengaku. Nah, jadi ayat ini menunjukkan perbedaan hukum antara muhson, orang yang telah meninggal, dengan yang belum menikah dengan yang belum menikah. Nah, maka iwatimah rahimakumullah, ini menjadi landasan hukum tentang penjilidan dan tentang rajam. Nah, kemudian pelaksanaan ini juga dilaksanakannya tadi harus wayashhad ada bahuma ta'ifatum minal mu'minin. Orang-orang yang beriman juga harus menyaksikan dalam kaitan wala ta'khudkum bihima rafatum fidinillah. Tidak boleh ngerasa kasihan ketika menegakkan hukum Allah. Kenapa? Nyaah dulangnya di orang. Ketika nyaah dulang itu yang terjadi justru bukan kebaikan tapi justru keburukan. Tak ulangnya ada ya tengges dosa. Justru lamun misalnya diantepkeun ieu jalma di dunia na siga nu salamet, padahal di akhirat disiksa salila-lilana kekal. Tapi orang-orang yang sudah dilaksanakan hadnya di dunia, maka oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada tuntutan ketika di akhirat. Ini yang disadari oleh seorang perempuan yang berzina, kemudian dia mempunyai anak, sieun lamun disiksana engke di akhirat teu eureun-eureun kekal abadi. Cenah mending ayeuna we sakali tetapi beres, datang ka Rasul. Ini yang juga disadari oleh Maiz yang melaksanakan perzinahan, sadar bahwa itu adalah dosa. Cek Rasul teh cenah paling oge anjeun mah nyepengan. Henteu Rasul teh ngan ukur nyepengan, atau paling oge meureunnan ngan ukur meluk. Henteu Rasul. Atau paling ge heureuy cenahnya. Henteu Rasul, bener sudah terjadi perzinahan, maka Rasul melaksanakan hukuman hadnya. Nah eta kudu sadaran. Ai urang mah justru ku teu dilaksanakan hukum had teh asa salamet. Ada aman nanti dosa besar itu menunggu ketika nanti di akhirat. Nah, ini tidak boleh merasa kasihan bagi pelaku kejahatan. Tidak boleh merasa kasihan pada pelaku kejahatan. Kenapa? Karena akan membuka peluang bagi pelaku-pelaku selanjutnya. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala in kuntum tu'minuna billahi wa yaumil akhir. Nah, bahkan sampai ini penegakan hukum ini menjadi tantangan tentang iman kita kepada Allah dan kepada hari akhir. Itu ini tantangan keimanan orang. Lalu misalnya ditantang sholat, ditantang sodako itu nyahampang kene udah bisa. Tapi ketika ditantang penegakan hukum ini, in kuntum tu'minuna billahi wa yaumil akhir. Maka kalau orang yang berkuasa menjadi
pemimpin dalam suatu negara, itu bebannya itu sangat berat, terutama untuk orang-orang Islam yang ingin tegaknya hukum Islam ini. Salah satunya ini ya. Nah, kenapa? Karena tantangan bukti keimanan pada Allah dan hari akhirnya. Nah, kemudian watimar rahimakumullah, kenapa harus disaksikan? Udah ditinggali, udah dihukum teh, udah ditinggali ame naon? Ame era, geus era eta oge. Era teh keur saha? Karena dihukum, ada era kumaha, ada langsung maut, kemudian dirajam. Anu dijiridnya meureun bisa aya era. Lamun eukeur anu ningali ame naon? Ame naon? Mencontoh supaya naon? Nah, supaya berpikir ulang, supaya tidak mau melakukan. Yang punya pikiran dihilangkan pemikirannya karena takut. Yang juga sudah pernah melakukan, mereka juga tergerak hatinya supaya mereka juga dikenakan hukuman. Tapi justru kata para ulama, bukan untuk itu sebenarnya tujuan dikumpulkan dan harus dilihat. Bahkan Taifah itu disebutkan itu 1000 orang. Tapi dalam pengertian yang lain, Taifah itu 1 orang pun juga sudah tercukupi. Di kudu aya nu menyaksikan. Apa tujuannya? Bukan untuk itu, tapi tujuannya supaya manusia mendoakan kepada orang yang dilakukan dosa. Cing, aya berzina dosa. Aya anu keur dihukum zina dosa. Nah, tadi bahasa Ibu Nurmanya. Anu berzina dosa. Aya nu keur nebus dosa. Tah eta nu keur nebus dosa dengan dilakukan hukuman terhadap dirinya itu adalah kebaikan. Jadi itu dosa mah perbuatan zina, aya dilakukan hukumannya mah itu adalah perbuatan baik. Itu syiar Islam, perbuatan baik, dakwah bagi dirinya, maka kudu dilakukan. Nya pepeja urang teh geus dosa. Dosanya ngalakon zina teh mudah-mudahan geus we cukup urang ulah kabehan, ulah batur anu nuturkeun anak incu, maka dia bersedia dilaksanakan hukum had dilihat oleh orang lain, itu adalah kebaikan. Pelaksanaan hukuman itu adalah kebaikan. Maka ketika orang-orang mukmin itu melihat prosesi penegakan hukum itu, tujuannya adalah mendoakan supaya orang yang tadi itu diterima tobatnya, diampuni dosanya. Itu tujuan normal. Karena sekarang dia itu bukan melakukan dosa, tapi dia itu sedang berbuat kebaikan, berdakwah, melakukan syiar Islam. Jadi zina mah dosa, tapi penegakan hukuman zina dakwah, syiar, pahala kebaikan. Itu engka iwatimar ulama justru dibalik kita teh. Aya nu zinana di era rantepkeun, aya anu ieu era-era. Salah, justru tong di era-era. Justru ya teh urang keur ngadoakeun. Dia pernah berbuat salah, sekarang dia bertobat, dan kita adalah sebagai sesama mukmin mendoakan supaya tobatnya diterima. Nah, mudah-mudahan. Moal berat lamun geus kitu mah. Tong di era-era geus da dosa nama jeung nama geus nyanggeus da geus aya nama kumaha sangkan ieu teh terjadi beban keur anjeun sok bebenah beresan. Ieu carana dina Islam. Laksanakan, dorong untuk berbuat itu, bukan justru dikawinkan. Itu perbuatan yang salah. Nah, maka iwatimar rahimakumullah, jadi zina itu dosa, tapi pelaksanaan hukum zina itu adalah dakwah, kebaikan. Orang yang termasuk di zina seperti itu. Nah, maka orang-orang yang sudah dihukum di dunia itu tidak ada tuntutan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Lalu Ustaz, bagaimana, kan ini pelaksananya tuh bisa ku pribadi. Bahkan ada dalil saja bisanya ditegakkan hukuman jilid itu hanya oleh seorang pemilik hamba saya kepada hamba saya yang berzina.
Lamun bapak ka budak teu meunang. Sama-sama merdeka, dia harus diatur melalui undang-undang pengadilan. Anu meunang mah lamun aya hamba saya dijilid ku dununganana sorangan, meunang eta mah. Aya dalilna. Tapi kalau misalnya anak ku bapakna itu bisa dipidanakan kalau di negara yang tidak menegakkan hukum Islamnya. Di negara yang menegakkan hukum Islam juga itu bisa dipidanakan karena bukan seperti itu prosedurnya. Harus dilakukan oleh yang berwenang, Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman. Ustaz kumaha tuh kalau ada yang berzina kemudian bertobat, kan tidak bisa dijilid. Kecuali di sana ya di Aceh yang sudah mendapatkan otonomi syariah. Nah, tidak. Kalau di kita tidak bisa, Ustaz, bagaimana? Maka kalau tidak bisa dilaksanakan ini salah satu efek baiknya ya kita masih bisa bertobat. Masih bisa beribadah walaupun efek negatifnya belum tentu Allah memaafkan. Beda lamun geus dilaksanakan hukum had mah Allah memaafkan dan tidak akan dituntut. Tidak akan dituntut dosa nanti di akhirat gitunya. Nah, kedua, laksanakanlah yang bisa dilaksanakan dan tidak melanggar hukum. Misalnya pengasingan selama 1 tahun. Itu kan tidak melanggar hukum dan bisa dilaksanakan benarnya. Pengasingan itu lain dikeremnya, dijauhkan dari masyarakat. Dijauhkan dari masyarakat. Diasingkan. Nah, maka itu dilaksanakan hanya oleh pemerintah yang melaksanakan. Soal bagaimana kalau dalam kondisi seperti di negara kita tidak bisa dilaksanakan tapi ingin bertobat? Sok tobat weh, laksanakan sebisanya, perbaiki, tidak boleh melakukan lagi. Bagaimana nanti tuntutan di akhiratnya? Kata Rasulullah SAW, fahuwa insyaallah afa'anhu. Maka orang yang seperti itu, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, maka akan memaafkannya. Wa insya'a, tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, aqobahu, akan tetap disiksa ketika nanti di akhirat. Tapi Allah Maha Adil. Kalau betul-betul bertobat, tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiksa melebihi dari kemaha-pemurahannya. Jadi mau disiksa teh mah moal sarua disiksa jeung anu teu tobat lah piraku seperti itu. Nah, maka iwatimah rahimakumullah, ayat ini tetap harus diterangkan, harus tetap digaungkan, didakwakan untuk apa? Menciptakan budaya-budaya hukum sehingga pemerintah kita ketika akan menentukan hukum yang sesuai dengan aturan Allah itu teu berat karena budaya hukumnya sudah menerima. Sekali deh Bu, siap lamun rajam ditegakkan? Siap. Kunaon siap? Urang matara jeung moal insyaallah. Gitu. Maka bila ada taraskeun tacan di perkas. Layanya pemerintah yamat cakap. Kita tutup sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di ayat selanjutnya. Bagaimana tentang status hukuman? Status orang yang telah berzina, apakah boleh menikah dengan orang yang bukan berzina, orang mukmin yang tidak pernah berzina, apakah boleh? Nah, nanti kita bahas di ayat selanjutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Yang hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah itu mutlak dari saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.